Saya itu selalu apa namanya ter, ter terkesima dengan bahasa-bahasa Al-Quran, penggunaan kata-kata yang digunakan di Al-Quran ini di, di, diulang-ulang itu dapat sesuatu yang selalu sesuatu yang baru dan baru terus gitu ya. Termasuk ayat yang kita baca ini ya. Kita kan kemarin-kemarin ini dalam kelompok ayat-ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa, kemudian tiba-tiba bergeser menjadi soal menyuap. Ya. Ini apa itunya gitu? Apa namanya? Yang apa kaitannya apa? Gitu, kaitan eratnya. Tadi Ustaz juga sudah membuat apa namanya satu statement yang menurut saya itu kata kuncinya ya. Bahwa puasa itu kan sebenarnya menahan diri. Di sini juga artinya bahwa kita harus menahan diri dari nafsu kita untuk misalnya mengambil satu harta atau mau mendapatkan suatu jabatan untuk dengan apapun dengan cara-cara yang nggak benar. Itu apa namanya? Menurut saya ini kata kunci yang menjadi benang merah dari apa? Kenapa setelah bicara puasa, kemudian di dalamnya diselipin ada doa kepada Allah, kemudian sekarang bicara tentang menyuap untuk apa namanya? Dan di sini diistilahkannya sangat menarik, wala ta'kulu amwalakum. Jangan memakan harta kamu. Loh, kalau harta kita kan boleh dimakan. Ini maksudnya kan harta saudara kita, harta itu sebenarnya sama gitu. Artinya jangan makan harta kamu, maksudnya jangan makan harta saudara kamu karena itu sama aja sama dengan memakan harta ini saudaramu gitu. Kalau dia sakit, kita harus sakit juga gitu. Jadi bahasanya luar biasa ini apa namanya digunakan di sini ya. Ini juga kalau dibahas secara bahasa waktu dulu biha itu juga menarik gitu kan timba dalam sumur. Ini kan kalau ini diterjemahkan sudah diartikan sudah dialih bahasakan ya. Tapi kalau melihat apa namanya makna katanya itu luar biasa di sini. Dan di sini kan artinya ada syarat-syarat yang dilarang itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa syarat-syarat bahwa itu tidak diperbolehkan itu antara lain dengan apa bil ismi apa untuk kejahatan ya. Kan kadang kita pada satu posisi yang kita nggak bisa untuk berbuat apa-apa selain itu gitu ya. Misalnya yang sering mungkin kita apa namanya mengurus perizinan, ini kita semua tahu. Ini kalau kita nggak itu gitu ya, izin kita nggak keluar-keluar gitu. Padahal izin ini dipergunakan untuk hal kebaikan yang masalahnya sangat besar gitu. Nah ini kan pada posisi-posisi yang sulit. Ya, ini sebagian ulama memberikan toleransi pada hal-hal itu. Yang dosa yang menerimanya gitu ya. Tetap itu nggak boleh gitu, karena menggunakan kekuasaannya, otoritasnya untuk memeras orang, menzalimi orang. Tapi kita sebagai yang madlum, yang dizalimi ada toleransi di situ ya. Nah kemudian setelah itu apa namanya menegaskan lagi tentang bahwa memasuki pintu dari pintunya itu tuh kan artinya kalau semua itu ada jalan yang benar gitu. Ikuti jalan itu, jangan ngikuti jalan yang tadi lewat jalan belakang, lewat. Nah itu nggak boleh, itu terlarang. Pernah Sayyidina Umar itu kan kebiasaan Sayyidina Umar itu suka kalau istilah kan belusukan gitu ya. Kemudian ketemu satu orang dalam malam itu ada seorang yang minum minuman, kemudian apa masuk ke rumahnya, terus di situ dia berjudi dan sebagainya. Sayyidina Umar ngintip gitu. Ngintip, kemudian menegur orang itu gitu. Kamu pendosa gitu. Kemudian orang ini, si orang yang peminum ini, kemudian oke, saya akui saya berdosa, tapi engkau telah melakukan 3 dosa. Aku 1 dosa, engkau 3 dosa. Loh, apa itu? Ini kebesaran jiwa seorang pemimpin ya. Engkau telah melakukan tajassus, menyelidiki kejahatan orang. Itu terlarang, wala tajassasu gitu. Nah kemudian salah satu apa namanya kesalahan yang dituduhkan ke Sayyidina Umar juga, engkau memasuki rumah bukan dari pintunya, kau lihat dari belakang, gitu. Nggak boleh. Gitu. Nah kebesaran jiwa apa namanya sahabat itu kan, astagfirullah, bener aku salah, 3 salah ini. Terima kasih sudah mengingatkan. Gitu. Jadi apa salah satunya adalah ini apa memasuki rumah bukan dari pintunya, itu nggak boleh gitu. Nah itu dikecam dan itu diakui, oke saya memang salah. Nah terus kemudian dari diskusi ini juga saya ini ya
Saya terus terang kurang setuju ya bahwa mengatakan bahwa kalender Islam itu adalah hanya kalender Komariah. Sementara Samsiah atau yang lain itu bukan kalender Islam. Saya nggak setuju seperti itu. Di Samsiah juga diakui di sini. Di Al-Kahfi salah samiatin sinian wasdadu itu satu Samsiah, satu Komariah, dua-duanya diakui. Hanya di sini disebutkan bahwa dalam konteks ibadah lihatlah bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, baru qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Jadi bukan satu-satunya cara untuk menjadi tonggak waktu, tapi untuk ibadah lihatlah bulan gitu. Nah, saya juga nggak bahwa kita harus sama gitu, nggak bisa. Sama itu ini mungkin di Arab Komariah, mungkin di Cina punya penanggalan sendiri, nanti di Persia punya penanggalan sendiri, dulu Jawa juga punya gitu. Itu adalah cara-cara mereka untuk membagi-bagi atau menentukan waktu-waktu gitu ya. Tapi untuk ibadah Komariah, lihatlah bulan gitu. Itu menurut saya ininya di situ ya. Dan di sini juga menarik bahwa ini yang ditanya adalah bulan. Ya. Tapi jawaban Rasul, jawaban Allah dalam hal ini itu adalah kegunaannya. Jadi ini juga jadi teladan bahwa kita menjawab itu tergantung pada siapa yang nanya. Kalau yang nanya itu dulu orang nggak ngerti ilmu astronomi, nggak ngerti ilmu falak gitu. Ini Al-Quran menjelaskan tentang ilmu, ini peredaran ini karena posisi bulan dan matahari, ya nggak ngerti. Gitu. Jadi Al-Quran menjawab sesuai dengan siapa yang bertanya. Ketika nanti di ayat-ayat lain banyak tentang peredaran matahari, bulan dan sebagainya. Itu adalah tugas kita untuk yang ilmuwan untuk menjelaskan itu. Tapi bahwa bulan itu adalah tonggak waktu-waktu manfaatnya dan itu untuk peribadatan kamu lihat bulan gitu. Nah itu hal yang menarik yang ya sebenarnya masih banyak, cuman mungkin itu yang paling penting menurut saya. Terima kasih.